Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Silahkan. Saya Bu. Baik, Mbak Sani, silahkan. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, Sudah terima Bu. kasih Mbak Sani. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, kita akan bernyanyi bersama, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu putarkan terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hidup bersama-sama, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi anak-anak. Garuda Pancasila, pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil bersama-sama, Pribadi bangsaku. maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Rakyat adil. Baik, sudah cukup ya anak-anak. Kemudian Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan judul, kunci, serta isi bacaan dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menjelaskan cara bagaimana pengelolaan sampah dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan menyanyi Aku Cinta Lingkungan, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai interval lagu dengan percaya diri. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih tentang interval nada, siswa dapat menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Kemudian dengan berlatih tentang interval lagu, siswa dapat menuliskan nada dari sebuah lagu dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri puber pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Ibu punya gambar gotong royong antar warga. Kira-kira gambar apa ya ini? Tentang mengenai lingkungan yang bagaimana menurut kalian? Coba dijawab. Untuk lingkungan yang bersih Bu.
Pinter, ini adalah lingkungan yang bersih. Tapi lebih tepatnya ini adalah peduli lingkungan, yaitu bagaimana cara kita untuk memperdulikan di sekeliling kita atau di sekitar kita. Baik itu mau ada sampah, ada kotoran yang harus dibersihkan, kita harus bisa membersihkannya. Selanjutnya, Ibu bacakan terlebih dahulu. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Dapat dilihat dari gambar ini ya anak-anak. Nah, Ibu punya teks bacaan tentang Kampung Rawajati. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan teks bacaan ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Pitaloka. Kampung Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos sebagai penyubur tanaman. Baik, terima Sudah. kasih Mbak Pitaloka. Jadi di sini ada bacaan tentang Kampung Rawajati. Nah, di Kampung Rawajati ini itu masyarakatnya itu peduli dengan lingkungan yang hijau, dengan kesadaran warga yang cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah dengan baik. Jadi warga di sini itu sangat-sangat peduli dengan sampah-sampah yang ada, baik dari sampah dapur, dari kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, serta kulit telur. Kemudian biasanya dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Nah, campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga ini kemudian dijadikan kompos. Nah, kompos itu pupuk yang biasa dipupukkan dalam tanaman. Dan setiap warga diperbolehkan mengambil kompos sebagai penyubur tanaman. Cukup sejahtera ya anak-anak, ini terlihat lingkungan yang sejahtera. Kemudian Ibu punya pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Kita akan membahas pertanyaan ini bersama-sama, kemudian nanti ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Apakah judul teks dari bacaan di atas? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Mbak Adinia, silahkan. Judul dari teks tersebut Kampung Rawajati. Oh ya, pintar sekali. Terima kasih Mbak Adinia. Jadi ini adalah judul teksnya adalah Kampung Rawajati ya anak-anak. Kemudian soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Ayo silahkan, siapa yang mau menjawab?
Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Sani. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Yang dilakukan yaitu mengumpulkannya dan dikumpulkan di sentra sampah. Baik, benar ya jawaban dari Mbak Sani. Yaitu mereka itu mengumpulkan dalam sebuah sentra yang kemudian dijadikan menjadi kompos. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 itu jelaskan pengertian dari sampah konsumsi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini? Tentang pengertian dari sampah konsumsi itu apa sih? Silahkan. Silakan Mbak Erika untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Saya, Bu. Baik, silakan. Jawaban dari nomor 3 adalah sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh pengguna barang. Dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang di tempat sampah. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Benar ya tentang sampah konsumsi. Selanjutnya nomor 4. Mengapa di Kampung Rawajati tidak ditemukan gunungan sampah? Alasannya apa anak-anak? Silakan dijawab. Saya, Bu. Baik, silakan. Ya, pertanyaannya kan mengapa di Kampung Rawajati tidak ditemukan gunungan sampah? Ya, Dikarenakan warga di Kampung Rawajati sering bergotong royong untuk kerja bakti. ya cukup benar ya. Jadi di Kampung Rawajati tidak ditemukan gunungan sampah itu karena mereka memanfaatkan sampah-sampah itu dijadikan satu dalam sentra dan kemudian diolah menjadi. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan, yaitu tentang bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Bibi, Bu. Baik, Saya, Bu. silahkan. Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi benda kerajinan, misalnya tas dari bekas kemasan deterjen, Bu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Jawabannya benar ya. Jadi dengan Ya, sampah Bu. itu bisa dimanfaatkan dengan kita menjadi sebuah tas dari sampah. Kemudian kita juga bisa mengolah kembali menjadi seperti contohnya bantal yang isinya itu bukan kapuk, tapi isinya itu sampah, potongan dari sampah-sampah yang sudah dicuci dan kemudian dikumpulkan jadi satu. Begitu ya. Ya, Bu. Kemudian di sini Ibu punya lagu tentang Aku Cinta Lingkungan. Silakan perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ibu putarkan terlebih dahulu. Ya, Bu. Bersama ayah ibu
bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayang. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Baik, setelah kita memperhatikan lagu Aku Cinta Lingkungan, selanjutnya, apakah isi lagu Cinta Lingkungan itu? Jadi, isi dari lagu Cinta Lingkungan itu, mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaganya dan merawatnya. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama, membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua, hendaknya peduli terhadap lingkungan. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya, Ibu punya gambar perbedaan antara gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Sebutkan perbedaan pada gambarnya. Silakan buat yang bisa menjawab. Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Sani. Dalam gambar tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada gambar A itu memperlihatkan adanya anak-anak, di mana anak-anak tersebut itu belum mengalami fase reproduksi. Kemudian kalau yang gambar B itu orang dewasa, di mana mereka sudah mengalami masa reproduksi. Baik, benar ya jawaban dari Mbak Sani. Jadi gambar sebelah kiri ini adalah di mana kedua anak ini sedang mengalami masa anak-anak. Nah, masa anak-anak itu masih belum mengalami perubahan pada fisiknya. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat perubahan fisik yang cukup jelas antara kedua orang remaja ini. Sudah, misalnya yang laki-laki sudah memiliki jakun, tubuh jakun, dan kemudian yang perempuan ada ciri khusus bagian fisiknya, begitu ya. Selanjutnya kita masuk pada materi masa pubertas. Masa pubertas itu atau bisa kita ketahui masa pubertas itu adalah masa remaja. Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami masa pubertas. Yang pertama, ciri-ciri anak perempuan pada masa pubertas. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian suara jadi melengking, payudara membesar, kemudian pinggul juga ikut membesar. Yang kedua, ciri-ciri anak laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian suaranya jadi membesar,
dan ada tumbuh pada jakun, dan tumbuh kumis, jambang, atau janggut. Begitu ya anak-anak ya. Jadi terjadi perubahan fisik yang begitu terlihat atau begitu nampak jika mengalami masa pubertas atau masa remaja. Selanjutnya, Ibu punya latihan soal. Silakan kalian menjawab soal ini dan ditulis di buku tulis kalian, kemudian besok dikumpulkan di sekolahan. Begitu ya anak-anak ya. Namun dalam latihan soal ini kita akan menjawabnya bersama-sama. Begitu ya. Yang pertama, masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa apa? Ayo, masa apa anak-anak? Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, Bu. Ayo, apa? Masa apa? Reproduksi, Bu. Baik, jadi cukup baik ya jawaban kalian itu, namun masih kurang tepat. Jadi, masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa pubertas, menuju masa remaja terlebih dahulu, kemudian menuju ke masa dewasa. Selanjutnya nomor 2, salah satu cara menyikapi masa pubertas yang dialami remaja adalah rajin menjaga kebersihan tubuh. Berikut cara menjaga kebersihan tubuh yang tepat adalah seperti apa anak-anak? Bagaimana cara kita menyikapi masa pubertas ini dengan menjaga kebersihan tubuh? Contohnya, nah seperti apa? Sering mandi, Bu. Nah, Mandi, Bu. pintar. Sering mandi sehari 2 kali. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir. Salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja dengan jenis kelamin laki-laki adalah apa? Ayo. Muncul jakun, Bu. Pintar. Apalagi? Suara Suara memberat, Bu. membesar, Bu. Ya, pintar. Tumbuh jakun, suara membesar. Kemudian apalagi? Masih ada satu lagi. Tumbuh kumis. Ya, benar. Tumbuh kumis, janggut, begitu ya. Terima kasih ya anak-anak telah menjawab latihan soal ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau adakah materi yang kurang dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Cukup paham ya, terima kasih. Jadi, untuk itu kita akan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Di sini Ibu punya kesimpulan. Siapa yang ingin membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ayo, silakan. Ya, Bu. Baik, Ya, Mbak Bu. Sani, silakan. Interval merupakan sebuah jarak antar nada satu dengan nada yang lain, seperti prime, second, third, quart, quint, third, prime, oktav. Kemudian, pubertas adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju remaja. Pubertas dialami oleh anak laki-laki dan perempuan dengan perubahan fisiknya masing-masing. Kemudian, kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting yang terdapat pada sebuah teks bacaan. Baik, terima kasih Mbak Sani sudah membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita telah mempelajari tentang interval nada, tentang pubertas, kemudian kita sudah mempelajari tentang kata kunci yang berupa kata-kata yang dianggap penting yang terdapat pada sebuah teks bacaan. Untuk memotivasi kalian, Ibu punya kutipan, yaitu anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi bagaimanapun kemampuan dan keterampilan yang kita miliki bisa kita sesuaikan pada jenjang instansi. Pendidik hanya bisa merawat dan menuntun anak itu agar bisa tumbuh dan berkembang. Itu menurut Ki Hajar Dewantara.
Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutupan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Pitaloka. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.